Kementerian Luar Negeri tidak pernah berhubungan dengan pihak Israel. Beberapa hari terakhir, ruang publik dihebohkan dengan kabar isu normalisasi hubungan Indonesia dan Israel. Isu ini berawal dari pemberitaan media Israel yang mengklaim Indonesia ingin melakukan normalisasi hubungan dengan Israel seperti sejumlah negara Arab. Bahkan Menteri Intelijen Israel Eli Cohen juga menyebut Indonesia dalam wawancara mengenai normalisasi hubungan diplomatik. Isu ini kemudian menjadi perhatian publik dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia telah membantah isu rencana normalisasi hubungan Indonesia dan Israel. Pihak Kementerian Luar Negeri mengaku tidak pernah menjalin hubungan dengan pihak Israel. Kementerian Luar Negeri tidak pernah berhubungan dengan pihak Israel dalam menjalankan politik luar negeri maupun diplomasi atas konflik Israel-Palestina dan atas isu Palestina itu sendiri. Kementerian Luar Negeri senantiasa berpegang pada amanah konstitusi. Sebelumnya, isu hubungan Indonesia dan Israel ini juga sempat hangat di akhir November 2020 lalu, saat Kemenkumham membuka calling visa untuk beberapa negara, salah satunya Israel. Kemenkumham mengungkapkan kebijakan calling visa untuk beberapa negara, termasuk Israel ini, sudah ada sejak 2012 lalu. Hubungan bilateral Indonesia dan Israel yang tidak akan terwujud karena penjajahan Israel atas Palestina masih terjadi. Namun, jika kebenaran kebijakan calling visa untuk Israel ini bukanlah kebijakan baru, pertanyaannya kemudian, apakah layak kebijakan calling visa untuk Israel ini diterapkan? Tim TV One mengabarkan. Saya tidak akan menambah-nambah bahwa pemerintah Indonesia sudah menegaskan bahwa tidak ada upaya untuk membuka hubungan dengan Israel karena posisi Indonesia pastinya sudah firm sedari awal adalah untuk Palestina. Tapi ketika 23 November ada kebijakan membuka visa khusus atau calling visa, apakah ini semacam soft diplomacy atau juga menjadi celah untuk menuju tujuan akhir normalisasi hubungan Israel dan Indonesia? Itu akan saya bahas di malam hari ini. Tentu saja narasumber saya sudah tersambung di sini, mulai dari Bapak Faisal Assegaf yang merupakan pengamat Timur Tengah. Nanti kita akan banyak berbincang. Dan juga di sini sudah ada Mas Arya Sandiuda, PhD, pengamat politik internasional. Selamat malam Bapak-bapak. Dan saya juga telah tersambung dengan Bapak Sukamta dari Komisi 1 DPR kita. Pak Sukamta, selamat malam. Ya, selalu. Baik, sebelum saya ke narasumber saya di studio, saya mau ke Pak Sukamta dulu, karena DPR pastinya akan menjadi tempat check and balances kebijakan pemerintah. Sudah direvisi, Kementerian Luar Negeri tidak ada normalisasi hubungan, tapi ada kebijakan pendahuluan sebelumnya, calling visa. Ini bagaimana Pak? Ya, memang ini persoalan yang sangat serius karena berkaitan dengan konstitusi kita ya, di mana konstitusi kita itu jelas-jelas mengatakan bahwa penjajahan di atas dunia itu harus dihapuskan. Dan kita ini bekerja keras untuk perdamaian abadi di atas muka bumi ini yang berdasarkan kemerdekaan. Ya, jadi ini amanah konstitusi yang sangat jelas yang dulu oleh Presiden Soekarno, dilanjutkan Pak Harto, Bu Mega, Pak SBY, itu dengan sangat tegas itu tidak mau menanggapi permintaan Israel untuk membuka hubungan diplomatik. Nah, saya berharap pemerintah sekarang juga jangan main-main. Jadi tidak ada asap kecuali ada apinya. Memang Kementerian Luar Negeri saya tahu selalu konsisten dalam urusan ini, ya, konsisten membela kemerdekaan bangsa Palestina dan tidak mau berkompromi dengan Israel. Tapi saya juga tahu bahwa ada sementara pejabat tinggi di Indonesia ini yang berhubungan dengan awalnya mungkin soal investasi dengan pejabat di Amerika, bahkan dengan Presiden Trump, tapi kemudian orang yang sama yang berbicara soal investasi di Amerika itu adalah orang yang menjadi broker
normalisasi itu bahasa yang dihaluskan, bahasa apa adanya itu adalah pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel yang terjadi di UAE, di Maroko, di Sudan, dan di tempat lain. Jadi kalau dikatakan berikutnya Indonesia dan orang yang sama itu orang yang melakukan menjadi broker, dan itu yang ditemui pejabat tinggi Indonesia, itu yang mengkhawatirkan. Pak Sukamta, kalaulah yang disorot mengenai hal ini adalah calling visa atau visa khusus, ini kan sudah berlaku sejak 2012, Pak. Apa bedanya dengan 2020 ini? Ya, 2012 itu dulu ada kasus seorang atlet paralimpik ya, yang kemudian diadvokasi oleh pejabat tinggi Indonesia waktu itu dan akhirnya kan ditolak ya. Jadi jangan dijadikan dalih itu sudah obsolete itu. Nah sekarang tentu konteksnya berbeda ya. Jadi kalau kita lanjutkan, walaupun pejabat Kemlu itu menolak, tapi saya tahu bahwa berdasar info yang valid sekali, pejabat tinggi Indonesia yang datang ke Washington itu ditemani oleh dubes kita di sana. Dan kemudian dubes ini datang ke Jakarta, melanjutkan lagi ke UAE, melanjutkan proses negosiasi. Ini artinya apa? Ya. Saya tidak tahu apakah dubes ini tidak izin Kemlu, atau Kemlu yang bermain di dua kaki. Baik. Atau ini pejabat yang pada diam-diam gitu. Jadi saya berharap betul pemerintah, karena ini soal konstitusi, itu konsisten. Yang kedua, jangan bermain api. Dan yang ketiga, bukalah secara terang-terangan di depan publik. Baik. Jangan main diam-diam, tahu-tahu nanti ini timbul masalah yang sangat serius, gejolak di kalangan bangsa Indonesia, rakyat Indonesia. Ditahan dulu Pak Sukamta, kebijakan yang dua kaki mungkin saya tanyakan kepada Mas Arya di sini. Karena berawal dari sumber diplomatiknya Israel, pertanyaan publik mungkin sumber dari Israel ini, diplomatik Israel salah, mereka terlalu percaya diri, atau memang ternyata ada ketidakkonsistenan dari pemerintah kita, seperti apa? Yang pertama kan kalau kita lihat secara kebijakan luar negeri, Indonesia sudah sangat konsisten ya. Kalau kita lihat tadi disebut oleh Pak Kamta bahwa sejak presiden pertama kita bahkan pernah melakukan atraksi dalam bentuk yang sangat terbuka ya. Kita tahu konferensi Asia Afrika, ada Menteri Ruslan Abdul Ghani mengatakan ini adalah the last chapter in the book of old colonialism. Bahkan dia sebutkan ini adalah bagian terburuk dan tergelap dalam sejarah manusia. Jadi memang itu satu hal yang sangat konsisten dilihat dari tones yang dikirimkan oleh misalnya Bu Menlu sebagai wakil presiden, artinya pembantu presiden dalam hal kebijakan luar negeri, bahwa kebijakan tentang perjuangan kemerdekaan Palestina itu berada dalam jantung dan hati rakyat dan pemerintah Indonesia. Jadi sebenarnya dari sisi kebijakan luar negeri itu berlangsung secara konsisten. Yang bermasalah adalah sekarang diperdebatkan terkait tolling visa. Sebenarnya itu suatu hal yang betul memang telah berlangsung lama dan itu terkait dengan people to people contact. Misalnya ini kan di layar ditayangkan bagaimana ada tempat-tempat yang menjadi subjek kunjungan bagi masyarakat Indonesia, dan kita tidak bisa pungkiri itu sebagai satu realita ya. Kita ada kunjungan yang sebenarnya secara mobilitas manusia, orang Indonesia kayak ke Israel katakanlah, kita sebut misalnya wilayah yang disebut dengan Al-Quds, Yerusalem Timur, itu kan sekarang di bawah otoritas atau pengelolaannya, perizinannya melalui Yordan, lalu kemudian ke sana, itu lebih mudah daripada orang Israel ke Indonesia. Jadi dari sisi penerapan calling visa sebenarnya kalau dia betul-betul restricted dan betul-betul ketat, maka dia sesungguhnya membatasi karena dia harus melalui clearance house penyaringan yang betul-betul ketat. Kenapa ada seorang datang ke Indonesia dan seterusnya. Tapi kemudian yang memang harus selalu diantisipasi atau dikaji adalah apakah memang kebijakan tentang opsi membuka atau melanjutkan tidak adanya hubungan diplomatik Indonesia-Israel ini menjadi opsi yang sangat prioritas bagi Indonesia. Apakah ini sangat prioritas sehingga harus diwacanakan? Sementara kita tahu ada tema tentang Indo-Pasifik yang lebih prioritas bagi kita. Penguatan Mandala di situ ada ancaman dari
beberapa negara. Oke, Saya kira sekarang saya ke Pak Faisal Assegaf. Kalau membacanya ini ketika Israel yang declare terlebih dahulu bahwa sudah ada ini hubungan yang mulai dibuka dengan Indonesia, apa pentingnya posisi strategis Indonesia untuk Israel? Ya, kalau kita lihat nggak mungkin Israel mendeklar itu duluan. Berkaca dari pengalaman sebelumnya, kita lihat pernah ada pejabat MUI ke Israel, itu diam-diam. Akhirnya Israel yang bocorkan. Pernah juga ada wartawan Indonesia yang ke Israel, itu pun juga kita keep. Ternyata Israel yang membocorkan. Jadi tidak mungkin ada kabarnya ada pembicaraan ke arah normalisasi, tapi kita berusaha mengklip karena ini kan sensitif. Otomatis Israel yang punya kepentingan untuk membuka itu karena mereka punya kepentingan terhadap Indonesia. Apa itu, Pak? Kalau saya lihat gelombang normalisasi, saya nyebutnya gelombang karena dalam 4 bulan sejak Agustus itu udah 4 negara. Dimulai dari Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan terakhir Maroko. Ini Indonesia, kalau saya melihat 2 target utama normalisasi yang ingin dicapai oleh pemerintahan Trump dan Netanyahu adalah Indonesia dengan Arab Saudi. Kenapa 2 negara ini penting? Karena 2 negara ini punya posisi prestisius di dunia Islam. Pertama Arab Saudi sebagai kiblat umat Islam, yang kedua adalah Indonesia. Dan saya melihat strateginya adalah bagaimana pemerintahan Trump atau Netanyahu mencoba mendekati Saudi, dan dari Saudi karena kita lihat semuanya rata-rata Uni Emirat Arab, Bahrain maupun Sudan atau Maroko itu ada peran Saudi di sini untuk membujuk atau tanda kutip menekan. Ya, saya lihat juga Arab Saudi mungkin akan mencoba mendorong Indonesia lebih dulu dan untuk Nah, masalah normalisasi di sini kan semua ada tingkatannya kalau saya lihat. Jadi tingkatan paling tinggi sampai pada tahapan hubungan diplomatik. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kalau kita menolak sama sekali hubungan antara Indonesia dan Israel, termasuk konteks ekonomi, kerjasama ekonomi, kenapa sampai sekarang apa yang sudah dicabut oleh Gus Dur, larangan hubungan swasta ke swasta antara Indonesia dan Israel tidak pernah diterapkan kembali larangan itu? Maksud saya kalau kita mau konsisten, tidak ada hubungan sama sekali ya kerjasama ekonomi yang dibolehkan dibuka oleh Gus Dur, yaitu harus dilarang kembali. Itu sebenarnya yang menjadi pertanyaan seperti itu. Nanti saya akan tanya kepada anggota dewan kita bahwa ternyata memang harus kita lihat secara holistik bahwa ada beberapa kanal yang dibuka tapi yang ini diperketat ketika maksud saya adalah ketika calling visa kemudian dibuka, kemudian langsung saja banyak pro dan kontra yang bermunculan. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.